Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 yang hebat, hari ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri pada garis. Cekidot. Kita masuk transformasi geometri yang pertama untuk garis, yaitu translasi atau perpindahan. Kalau sebuah titik ditranslasikan, ini titik awalnya X, Y, kemudian ditranslasikan oleh AB, maka bayangannya hasilnya X aksen Y aksennya kalian jumlahin, ya kan, titik awal ditambah translasi. Itu kalau sebuah titik ada angkanya titik itu kan. Nah, ini kalau sebuah garis, misalkan garis umumnya secara umum kita ambil AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dia kan tidak ada bentuk kayak titik X, Y atau A, B atau P, Q. Bentuknya adalah seperti ini. Ada variabel X sama Y-nya. Berarti yang kalian ubah, kalian mainin itu adalah variabel tersebut, si X sama si Y. Ini X sama Y ini sebagai titik awal, karena nggak ada tanda kutipnya, berarti titik awalnya adalah AX tambah B tambah C. X sama Y-nya kalian ubah. Kalau titik ditambah, nah untuk garis, setiap variabelnya ini kalian kurangin. Kalian kurangin dengan translasinya. Bentuk translasinya, angka translasinya. Tinggal kalian kurangin aja setiap variabel. Contoh nomor 1. Karena kalian kalau bisa kalian mau menemukan dari sini nih. Dari sini, XY ini kan titik awal nih. Ini rumusnya nih ya. Bayangan sama dengan titik awal tambah translasinya AB. Kalau kalian mau mencari bayangan garis ini kan awalnya misalkan contoh nomor 1 ini 3X tambah Y sama dengan 4, itu garis awalnya. XY nya bentuknya X sama Y. Nah, berarti yang ini juga kalian ubah menjadi XY gini kan, P nya XY sama dengan bayangan akhirnya, hasil akhir dikurang sama translasinya. Nah, dari situ awalnya ketemu kenapa, ya udah setiap variabel X sama Y-nya kalian kurangin. Begitu ya. Jadi setiap variabel di garis ini kalian kurangin oleh translasinya gitu. Jadi ntar bentuknya udah dalam bentuk aksen atau bentuk bayangan. Kita lihat jawabannya. Berarti 3X nya ini, maka bayangannya 3 kali X nya tetap dikurangin sama translasi X nya, dikurang 2 ya. Tapi X nya ini udah X aksen kan, X aksen. Jadi nanti X aksen dikurang A, Y aksen dikurang B. X aksen dikurang A, Y aksen dikurang B. Gitu. Ditambah Y-nya juga sama, berarti Y aksen dikurang B. B-nya itu yang 3. Nah, kayak gini. Sama dengan 4-nya tetap nggak berubah. Yang berubahnya variabel dari X dan Y. Tinggal ini kalian kali ke dalam, jadi 3X aksen min 6 tambah Y aksen min 3 sama dengan 4. Ada yang bisa dijumlah? Terakhir? Iya, min 6 sama min 3. Pindah ruas ke kanan, jadinya 3X aksen tambah Y aksen gitu kan, sama dengan 4 tambah 6 tambah 3. Berarti hasilnya menjadi 3X aksen tambah Y aksen sama dengan 13. Gitu, selesai. Kalau di opsi pilihan ganda, itu X aksen Y aksennya dihapus. X aksen Y aksennya dihapus. Jadi bayangannya ini aksennya ini tanda bayangannya itu dihapus menjadi 3X tambah Y sama dengan 13. Jadinya seperti ini. Selesai. Kalau di opsinya pilihan sama dengan 13 yang ada atau Y-nya pindah ke depan, opsi pilihan ganda itu tergantung dari yang bikin soal ya. Bisa aja jadi 3X tambah Y min 13 sama dengan 0. Bisa aja. Atau menjadi Y tambah 3X sama dengan 13. Atau bisa menjadi Y tambah 3X min 13 sama dengan 0. Pokoknya gimana caranya,
X-nya ini depannya angka 3 positif, Y-nya 1 positif. Nah, 13-nya bisa di ruas kanan, bisa ikut ke ruas kiri, jadi sama dengan 0. Bisa tergantung option jawaban. Gitu ya. Transformasi geometri yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan untuk garis ini saya ambil contohnya 2 aja ya. Nanti sisanya bisa kalian lihat bentuk matriksnya, matriks transformasi pencerminan di tabel yang akan saya nanti bikinin. Yang pertama, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Kalau sebelumnya titik nih, yang titik ini bisa juga sebenarnya kalian gunakan untuk garis ya. Jadi kalau sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik tersebut adalah X aksen, min Y aksen. Jadi Y-nya kalian kasih negatif gitu kan ya, titik di Y-nya kalian kasih negatif. Ini saya kasih aksen-aksen biar ketara bahwa kalau X aksen itu adalah bayangan dari titik X dan Y aksen itu adalah bayangan dari titik Y. Ya, ini. Atau dalam bentuk matriksnya gitu kan ini masih berhubungan dengan matriks ya, masih ada kelanjutannya dari matriks. Jadi bentuk matriks transformasi pencerminan terhadap sumbu X adalah matriksnya 1 0 0 min 1. Ntar kita buktikan pakai yang cara yang pertama ataupun cara kedua sama atau beda. Contoh nomor 1, garis X tambah 2Y tambah 3 sama dengan 0 direfleksikan terhadap sumbu X. Maka bayangan garis tersebut adalah, kita pakai 2 cara ya, 2 cara. Cara yang pertama yang seperti titik, cara kedua yang pakai cara matriks. Kita pakai cara yang pertama terlebih dahulu. Kalau yang cara yang pertama nih, garis ini direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan garis tersebut adalah, kalian lihat bentuk polanya. Kalau awalnya titik awalnya X, maka bayangannya tetap X aksen, ya kan? Tetap nggak berubah, nggak jadi negatif, nggak jadi kali 2 atau kali apa, tetap. Kalau Y, awalnya titik Y, maka berubah menjadi min Y aksen, tinggal tambahin kasih min. Nah, berlaku juga untuk garis. Berarti X yang ini tetap X aksen. Jadi jawabannya langsung ya. Garis ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X aksen. Kan X-nya tetap. Nah, Y-nya ini berubah menjadi min Y. Ditambah 2 kali min Y aksen. Ini kan kita tambahin aksen biar tujuannya terlihat perbedaannya antara garis awal dan garis akhir. Jadi kalau ada aksen itu artinya bayangannya. Ditambah 3 sama dengan 0. Atau X aksen min 2Y, kan minnya pindahin ke depan, tambah Y aksen tambah 3 sama dengan 0. Selesai. Atau aksennya kita hilangin menjadi X min 2Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, kayak gini selesai ya. Nah, kalau pilihan gandanya tergantung yang bikin soal. Bisa aja menjadi X sama dengan 2Y min 3. Atau Y sama dengan, kalau pilihan ganda itu tergantung yang bikin soal ya. Bisa aja jadiin Y sama dengan, berarti 2Y-nya pindah. Jadi 2Y sama dengan X tambah 3. Berarti kalau Y-nya aja sama dengan setengah X tambah 3. Bisa juga. Tergantung yang bikin soal kalau pilihan ganda. Sampai sini aja sih udah bener nih. Sampai sini nih udah bener. Nah, sampai sini udah bener banget. Nah, ini cara yang pertama. Kalau cara kedua menggunakan matriks. Kalau cara kedua kita pakai matriks. Matriksnya kan 1 0 0 min 1. Maka kalian harus gunakan pakai langkah P aksen sama dengan sebuah matriksnya, transformasinya dikalikan dengan X-nya, XY-nya, titik awalnya. Kayak gini bentuknya. Atau X aksen, Y aksen sama dengan transformasi dikali dengan XY. Bisa juga ya. Bisa kayak gini.
Berarti X aksen Y aksen, X aksen Y aksen sama dengan transformasinya apa? Transformasi matriksnya ya. 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan X, Y. Nah, ingat perkalian matriks. Nah, ini ada hubungannya dengan matriks ya, penggunaan matriks. Jangan lupa baris kali kolom. Karena ini kolomnya cuma 1, yaudah kali dia aja. Baris pertama kali kolom pertama, emang kolomnya cuma 1, berarti 1 kali X, X, 0 kali Y, 0, berarti 1 kali X, X, tambah 0 ya, X. Yang baris kedua, kolom pertama, 0 kali X, 0, tambah min 1 kali Y, min Y. Nah, jadi nih, ini untuk X aksen sama Y aksen. Nah, gini kan? Berarti artinya X aksennya sama dengan X. Nih, X aksen sama dengan X. Y aksennya sama dengan min Y. Gini. Bisa ya? Kalau sudah kalian hasil ini nih, X aksen sama dengan X atau X sama dengan X aksen dan min Y sama dengan Y aksen, kalian masukkan ke garisnya. Tadi bentuk garisnya apa? Garisnya adalah X tambah 2Y, X tambah 2Y tambah 3 sama dengan 0. Gini kan? Kalian lihat X yang ini awalnya itu kan nggak ada aksen. Berarti kan dia garis awal dong. X-nya X doang nggak ada aksennya. Y-nya Y doang nggak ada aksennya. Berarti kalian lihat, cari yang X-nya doang. Mana yang X doang? Yang ini. Nih X doang nih X. X sama dengan X aksen. Berarti X yang ini kalian substitusi, kalian ganti dengan X aksen. Ya, ini X aksen. Ditambah 2 kali Y. Ini Y doang. Ini adanya min Y. Min Y. Berarti kalau kalian mau cari Y-nya aja sama dengan min Y aksen. Tinggal dipindahin. Ya, tinggal dipindahin min ya. Nah, jadinya kayak gini. Nih. Ya, ini juga tadi. Nah, berarti Y-nya sama dengan min Y aksen. Jadi 2 kali min Y aksen. Tambah 3 sama dengan 0. Berarti hasilnya X aksen min 2Y aksen tambah 3 sama dengan 0. Selesai deh. Sama ini jawabannya? Sama banget gitu. Jadi kalian boleh pakai cara ini atau pakai cara ini. Nanti penggunaan untuk transformasi yang matriks lebih agak ribet itu adalah matriksnya matriks bebas. Kalau ini matriksnya matriks khusus, kayak pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, terhadap garis X sama dengan Y, Y sama dengan min X, terhadap sumbu pusat. Itu masih yang khusus. Nanti ada matriksnya yang khusus, jadi matriksnya matriks bebas istilahnya. Itu nanti akan kita pelajari. Yang berikutnya masih refleksi atau pencerminan. Sekarang saya contohkan terhadap garis Y sama dengan X ya, terhadap garis Y sama dengan X. Kalau terhadap garis Y sama dengan X sama aja kayak terhadap sumbu X yang tadi tuh, nggak jauh beda caranya ya, caranya yang sama. Kalau berupa titik yang kemarin tuh, titik awalnya X, Y dicerminkan atau ditranslasi oleh garis Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi Y aksen, X aksen. Jadi mereka berdua tukeran tuh titik tuh, kalau titik ya, mereka berdua tuh tukeran. Nah, kalau menggunakan matriks, maka matriks terhadap garis Y sama dengan X itu bentuknya 0, 1, 1, 0 gitu ya. Jadi kalau bentuk soal pilihan ganda itu kalian bebas, mau pakai cara yang pertama boleh, cara menggunakan matriks juga boleh ya, bebas. Nah, contoh kita lihat. Contoh garis Y sama dengan 4X min 3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan garis tersebut adalah yang diminta bayangannya. Kalau pakai cara yang pertama ya tinggal kalian ubah aja langsung, ya enggak? Kalian ubah menjadi yang Y-nya jadi X, X-nya jadi Y. Tinggal tukeran gitu kan. Berarti hasilnya kalau pakai cara yang pertama nih,
Kalau kalian menggunakan cara yang pertama, maka pakai cara yang ini nih, yang Y aksen, X aksen. Berarti artinya X-nya berubah. Ini kan X-nya berubah jadi Y aksen, Y-nya berubah menjadi X aksen gitu ya. Jadi berubah kayak gitu aja. Maka Y-nya berubah jadi X aksen. Berarti X aksen sama dengan 4, X-nya berubah menjadi Y aksen. 4 Y aksen min 3. Selesai sebenarnya sampai sini. Atau X sama dengan 4Y min 3. Gitu kan? Kalau di option ini nggak ada, berarti kalian ubah ke bentuk sama dengan 0, tergantung optionnya ya. Misalkan sama dengan 0, berarti X-nya pindah ke kanan, jadinya 4Y min X min 3 sama dengan 0. Bisa juga. Atau jadi Y sama dengan nih, dari sini Y sama dengan X plus 3 per 4. Bisa juga. Pokoknya tergantung yang bikin soal kalau menurut saya ya. Tergantung yang bikin soal, dia mau bentuknya kayak apa juga terserah dia, orang dia yang bikin soal itu ya. Ini gak usah, gak apa-apa ya. Jadi ntar gimana caranya, pokoknya bentuk awalnya kayak gini aja. X sama dengan 4Y min 3. Ya ntar tinggal kalian bentuk, lihat option pilihan gandanya, entah mana yang dipindahin, mana yang diubah, dibagi, itu tergantung optionnya gitu ya. Nah, yang berikutnya, kalau menggunakan cara yang kedua, pakai matriks. Kalau pakai matriks nih, cara yang langkah kedua, kayak tadi, berarti X aksen, Y aksen, ini kan, ya X aksen, Y aksen sama dengan transformasinya atau matriksnya. Matriksnya apa tadi? Matriksnya adalah 0 1 1 0 0 1 1 0 dikali dengan X Y dikali dengan X Y. Ini kan tinggal kalian kaliin, baskom, jangan lupa baris kolom ya. Baris pertama kali kolom pertama, karena kolomnya cuma 1, berarti sama dengan baris pertama nih 0 1 dikali X Y. Berarti 0 dikali X 0, 1 dikali Y. Gitu kan? 1 dikali X, sekarang yang baris kedua. Baris kedua kali kolom pertama. 1 kali X, 0 kali Y, 0. Jadi hasilnya ini. Nah, nih. Jadinya X aksen, Y aksen. Nah, artinya apa dari sini? X aksennya sama dengan, kita bacanya ya, X aksennya sama dengan Y. X aksen sama dengan Y. Ini kan, yang bawahnya Y aksen sama dengan X. Y aksen sama dengan X. Nah, ini nih, ketemulah mereka satu-satu. Tinggal kalian masukkan ke dalam persamaan garisnya. Persamaan garisnya kan Y sama dengan 4X min 3. Y sama dengan 4X min 3. Berarti Y-nya ini kalian ubah menjadi apa? Mana yang Y? Yang ini nih, yang Y yang atas. Y sama dengan X aksen. Berarti Y diubah jadi X aksen. Ini diubah jadi X aksen sama dengan, kalau X, ini X nih sama dengan Y aksen. 4 kali X aksen Y aksen, 4 kali Y aksen min 3. Y aksen min 3. Selesai. Sama kan ya? X sama dengan 4Y min 3. Ini atau diubah jadi X sama dengan 4Y min 3. Selesai deh, gitu caranya. Ini ya. Yang berikutnya, transformasi geometri dilatasi untuk garis. Kalau garis itu lebih enak menggunakan matriks ya, lebih enak sih menurut saya menggunakan matriks kalau menggunakan kayak gini, karena nanti jawabannya belum tentu sama gitu. Kalian 3 kayak K-nya X sama Y-nya nggak bisa, nggak ada yang namanya rumus seperti itu untuk dilatasi. Jadi lebih baik, lebih enak kalian menggunakan matriks. Matriksnya itu adalah K00K. K-nya itu adalah faktor skalanya. Jadi ini dilatasi untuk pusatnya 0,0.
0 gitu ya. Sekarang contohnya garis X tambah Y sama dengan 5 didilatasi oleh 0,2, artinya pusatnya 0,0, faktor skalanya 2. Itu ya, bayangan garis tersebut adalah, jangan lupa kita pakai cara yang tadi. Cara X aksen, Y aksen sama dengan matriks dilatasinya apa? K0, 0, K. Langsung aja kalian masukin K-nya menjadi 2002. Ini dikalikan dengan X. Ini ya, kalikan dengan X. Ambil baskom, baris kolom. Baris pertama kali kolom pertama. Maka hasilnya 20 dikaliin XY, 20 kali XY. Berarti 2 kali X, 2X, 0 kali Y, 0. Sekarang yang baris kedua, 02 kali XY, 0 kali X0, 2 kali Y, 2Y. Nah, kita lihat hasilnya menjadi X aksen, Y aksen. Ini kan, kita pisahlah mereka berdua. Kita pisah menjadi X aksen sama dengan 2X. Kan kita mau cari X-nya aja nih ya. Dari awal kan udah ketebak tuh. Kita cari adalah X sama Y-nya aja. Tanpa aksen-aksennya justru yang kita substitusi. Maka yang ini X-nya sama dengan setengah X aksen. Dibagi. Ya, ketemu 1. Terus yang bawahnya yang Y. Y aksen sama dengan 2Y. Ini kan? Maka Y-nya sama dengan setengah Y aksen. Ketemu lagi Y-nya. Kalau sudah, tinggal substitusi ke garisnya. Persamaan garisnya kan X tambah Y sama dengan 5 gitu kan. Jadi X sama Y-nya diganti. X-nya diganti setengah X aksen. X-nya diganti dengan setengah X aksen. Y-nya diganti dengan setengah Y aksen. Setengah Y aksen sama dengan 5. Bisa ya? Nah, kalau udah begini, biasanya ini kan udah selesai, tapi belum final. Biasanya, biar lebih bagus, itu semua dikaliin 2, biar nggak ada perperan. Semua kalian kalikan dengan 2. Semuanya kaliin 2. Ya, jangan lupa. Semua semua dikaliin 2. Maka hasilnya menjadi X aksen aja, kan 2 bagi 2, 1. 1 kali 1 ya 1. Tambah Y aksen aja kaliin 2 sama dengan 10. Gitu caranya. Selesai deh. Gini. Atau ini kalau di aksennya kita hilangin jadi X tambah Y sama dengan 10. Begitu. Bisa ya? Transformasi geometri untuk garis yang selanjutnya adalah rotasi atau perputaran. Rotasi ini kalau titik awalnya kan X, Y dirotasi. Saya ngambilnya yang 90 derajat aja ya. Dirotasi oleh pusat 0,0 dan besar sudutnya 90 derajat. Maka bayangan titik tersebut nih kayak kemarin itu kan min Y aksen, X aksen, atau bayangannya min Y, X. Y-nya dikasih negatif, pindah ke depan, X-nya pindah ke belakang tapi nggak dikasih negatif. Jadi min Y, X atau min Y aksen, X aksen itu kan bayangannya. Nah, kalau bentuk rotasi, bentuk matriksnya rotasi itu adalah cos min sin cos gitu ya. Jadi ntar alfanya ini sudutnya bisa sudutnya 45, 30, 90, 140. Karena ini 90 ya nanti kalian ganti 90, berarti cos 90 min sin 90, sin 90 cos 90 gitu ya. Sekarang kita masuk contohnya. Garis Y sama dengan 3X min 10 dirotasi oleh sudutnya pusatnya 0,0 dan besar sudutnya adalah 90 derajat. Maka bayangan garis tersebut kalian pakai 2 cara boleh ya. Kalau yang ini karena kan tinggal ngubah-ngubah gitu kan. Yang cara pertama
Y sama dengan 3X min 10, garis awalnya Y sama dengan 3X min 10, kalian rotasi terhadap 90 derajat kan, berarti kalau titik kan kayak tadi nih, X berubah jadi min Y berubah jadi X. Nah, boleh juga kalian gunakan untuk garis ini. Berarti kalian lihat Y, kalau Y ini kan Y berubah jadi X aksen. Y-nya berubah menjadi X aksen. Y-nya berubah menjadi X aksen. Ini kalau X-nya berubah jadi min Y aksen. Berarti sama dengan min 3 Y aksen. Langsung aja ya, minnya kita pindahin ke depan. Dikurang 10, 10-nya tetap, min 10 nggak boleh berubah. Jadi seperti ini gitu ya. Atau berubah menjadi X, aksennya kita hilangin, sama dengan min 3Y min 10. Biar cakep, kalau pilihan ganda itu ya, mendingan variabelnya lebih baik yang Y itu positif. Biasanya pindah ke kiri. Berarti 3Y tambah X sama dengan min 10. Nah, bisa juga kayak gini ya. Atau tergantung absennya, sekali lagi saya bilang. Atau bisa aja 3Y tambah X tambah 10 sama dengan 0. Itu tergantung dari yang bikin soal. Yang selanjutnya, transformasi geometri untuk matriks bebas ya. Jadi matriks bebas ini bisa terjadi pada titik maupun garis. Kalau matriks bebasnya pada titik, untuk mencari bayangannya, P aksennya, tinggal kalian kaliin aja matriksnya dikalikan dengan titik awal. Jadi A, B, C, D, misalkan ada sebuah matriks, ada sebuah titik X, Y, titik X, Y ditransformasikan oleh matriks A, B, C, D, maka bayangannya menjadi matriks A, B, C, D dikalikan dengan X, Y. Itu adalah bayangannya. Itu kalau titik masih gampang. Nah, sedangkan untuk garis nih, yang kalian harus hati-hati itu di garis. Untuk garis, kalau tadi awal-awal itu mencari X aksen sama Y aksen gitu kan ya. Nah, sekarang kebalikannya, langsung aja. Khusus matriks bebas, kalian langsung mencari XY-nya. XY. Kalau tadi pencerminan terhadap sumbu, terhadap garis, atau dilatasi atau rotasi, itu kan awalnya X aksen Y aksen ya. Bayangan dulu, bayangan sama dengan sebuah matriksnya dikalikan sama XY. Tapi sekarang khusus matriks bebas, kalian mulainya dari XY. XY sama dengan inverse, jangan lupa inverse dari matriks bebasnya. Jadi matriksnya itu diinversin, kemudian dikalikannya dengan X aksen Y aksen. Jadi kebalikan, kayak mencari matriks lain sebenarnya. Pola rumusnya tuh kayak begitu, kayak mencari bentuk, mencari matriks lain itu ya, polanya kayak gitu. Jadi A, B, C, D inverse atau matriks inverse, matriksnya diinversin dulu, baru dikalikan dengan X aksen Y aksen, X aksen Y aksen. Itu nanti langsung ketemu X sama Y-nya, tinggal kalian substitusi. Kita lihat contoh soal untuk garis ya, pada matriks bebas. Garis 2X min Y tambah 6 sama dengan 0 ditransformasikan oleh matriks 5, 3, 2, 1. Maka bayangan garis tersebut adalah yang diminta bayangan garis ya. Tadi kan saya udah bilang, khusus garis pada matriks bebas, cara mencarinya adalah langsung ke XY, langsung dapat X sama Y-nya. Kalau tadi sebelumnya X aksen Y aksen, sekarang langsung ketemu XY-nya. Jadi XY, nggak pakai aksennya, X aksennya di belakang. XY sama dengan matriksnya kalian inversekan ya, inverse dari matriks ini kalian inversekan menjadi 1 per gitu kan ya, 5 kali 1, cari determinannya dulu. 5 kali 1 5 dikurang 3 kali 2 6, ini kan. Terus yang ini tukeran, 1 di sini 5 di sini,
yang ini kasih negatif, jangan lupa. Nah, jadi kayak gini. Dikaliinnya dengan apa? Kalinya sama X aksen, Y aksen. Gitu ya. Tinggal kalian hitung. Berarti XY-nya nih, XY-nya sama dengan, kalau kalian hitung 5 kurang 6 min 1, ya kan ya, ini dapat min 1 nih. 1 bagi min 1 kan min 1. Langsung aja boleh nggak? Ini kan min 1 nih hasilnya nih. Nih yang kedua ini kan min 1 ya. 1 bagi min 1 kan min 1. Min 1 kali ke dalam. Jadi min 1, 3, 2, min 5. Ini kalian sama X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen. Ini. Jangan lupa perkaliannya menggunakan baskom, baris kolom. Oke. Kalau udah kalian kalikan nih, baris pertama kali kolom pertama, kan kolomnya cuma 1. Berarti min 1 3 kali X aksen, Y aksen. Hasilnya menjadi min X aksen tambah 3 kali Y aksen, 3 Y aksen. Begini kan? Baris kedua sekarang, baris kedua kali kolom. 2 kali X aksen, 2 X aksen tambah min 5 kali Y aksen, min 5 Y aksen. Gini ya. Nah, ini adalah untuk X sama Y-nya udah dapet. Ini X dan Y. Kalau sudah, kalian pecah nih di sini. Berarti X-nya sama dengan min X aksen tambah 3 Y aksen. Sedangkan Y-nya sama dengan 2X aksen min 5 Y aksen. Nah, jadinya ini nih. Mereka berdua yang kalian substitusi, kalian masukkan ke persamaan garis yang awal. Persamaan garis awalnya kalian masukin. Persamaan garisnya itu kan 2X min Y tambah 6 sama dengan 0. Kalian masukin deh. Berarti 2 kali X kalian ganti dengan min X tambah 3Y. Gitu. Kemudian min Y-nya kalian ganti dengan 2X aksen min 5Y aksen tambah 6 sama dengan 0. Kelihatan ya? 2-nya kali ke dalam, berarti min 2X. Aksennya langsung aja kita hapus ya. Tambah 6Y. Minnya kali ke dalam, min 2X. Minnya kali ke dalam, plus 5Y tambah 6 sama dengan 0. Cari yang sama, yang sejenis X sama X, Y sama Y. Berarti min 2X, min 2X, min 4X. 6 tambah 5, 11Y. Tambah 6 sama dengan 0. Selesai deh. Begitu caranya. Agak panjang ya.